Halo, Shalom. Selamat malam. Halo. Halo, malam. Dan teman-teman terkasih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua ya. Biasa. Ada mobil caranya gue. Ada yang ketawa siapa ya itu? Teman-teman, persekutuan doa Rafael malam hari ini akan segera kita mulai. Berapapun yang kita bergabung, yang telah bergabung, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tak terasa ya, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tema persekutuan doa pada malam hari ini, tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu, kita berdua ini, Ana dan saya Evelyn, kita dari Sekolah Pujian Penyembahan. Benar ya Nah, singkatannya Nah? Sekolah Pelayanan Pujian Penyembahan. Ya. Kita berdua ada di sini untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman, malam ini kita akan menaikkan satu pujian Yesus Pokok Anggur, di mana di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita semua ini adalah ranting yang digambarkan sebagai ranting untuk tinggal melekat, menempel pada pokok anggur kita. Siapa pokok anggur kita? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama yang di rumah kita mau nyanyi Yesus Pokok Anggur. Ini lagunya waktu kita sekolah minggu dulu ya teman-teman. Jadi ingat waktu sekolah minggu ya. Yuk sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, kita sebagai ranting-rantingnya dari pohon anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita senantiasa menempel, melekat, sehingga kita dapat berbuah banyak. Amin. Kita akan naikkan satu pujian lagi, bernyanyi dan menari seperti Raja Daud, memuji dan memuliakan Tuhan selalu dengan nyanyian dan tarian. Mari yang di rumah jangan diam saja ya, ikut menyanyi dengan kita.
Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan goyah ku bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalam-Mu. Takkan pernah ku lepaskan genggaman tangan-Mu. Aku telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Kita tepuk tangan sama-sama ya untuk memuji Tuhan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Kau ada dan Kau menghiburku. Takkan pernah ku lepaskan genggaman tangan-Mu. Aku telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Ku kan menyanyi bagi-Mu. Puji Tuhan. Wih. Gimana Up. teman-teman terkasih yang ada di rumah? Kita yang di sini merasa kepanasan loh. Sumuk rasanya. Iya. Wah, berarti Kita mau dibakar Roh tenangkan Kudus, hati toh. sejenak ya. Kita akan buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami boleh bertemu kembali, berjumpa dengan teman-teman kami dalam persekutuan doa Rafael pada malam hari ini. Bapa, Engkau mengetahui setiap hati kami yang rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Malam hari ini kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau tolong kami, sentuh hati kami ya Tuhan, agar kami mau buka hati malam hari ini untuk dengan segala kerendahan hati, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, sentuhlah hati kami, jamalah hati kami, agar malam hari ini kami merasakan damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau yang menyatakan kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu selama hidup kami ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuliakan-Mu senantiasa, sebab Engkau Allah kami yang setia, Bapa yang setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa kami, aman bersama-Mu.
Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Tuhan, Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. 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 Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Hai jiwaku, tenanglah di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan. Kau berikan putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami, sebagai bukti kasih-Mu yang luar biasa dan tak berkesudahan. Putra-Mu memberikan teladan bagi kami, kasih yang selalu mengampuni. Walau Yesus dihina, didera, bahkan disalib, Kau kasihi mereka, Kau ampun mereka. Maafkan kami ya Tuhan, kami lemah. Sulit bagi kami untuk mengampuni sesama kami.
Walaupun mereka sudah mohon dimaafkan, tapi sungguh sulit untuk mengampuninya ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang penuh dosa ini, yang begitu sombong untuk mengampuni mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang mintaku maafkan. Sungguh sulit ya Tuhan, sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu oh Tuhan selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Sekali lagi Tuhan, kami mau ucapkan doa kami lewat nyanyian ini. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang mintaku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu oh Tuhan selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Kepada Romo Andang, mohon absolupsinya. Selamat malam.
Ya, malam Romo. Mohon absolusinya Romo. Halo, selamat malam. Malam. Anda masih mau berdoa atau gimana? Sorry. Mohon absolusinya Romo. Oh, sorry, sebentar. Absolusi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berharap bahwa anak-anak-Mu dalam pertobatannya senantiasa dapat sungguh-sungguh dijalani, dan dengan demikian Engkau senantiasa memberikan pengampunan kepada mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Kasih, Romo. Andang. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang selalu Kau berikan kepada kami. Siapakah kami manusia yang hina ini, tapi begitu Kau sayangi. Tuhan, saat ini kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi. Penuhi hati kami ya Tuhan. Sungguh kami rindu untuk memandang-Mu, mendengar suara-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi hatiku. Penuhi kami dengan hadir-Mu Tuhan. Dalam hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan sebagai ungkapan doa kami. Ini rindu kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Biarkan kami masuk dalam hati-Mu ya Tuhan. Dalam hati-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh merasakan kasih-Mu yang tak terbatas. Kau tahu hati kami yang begitu rindu akan Engkau, begitu rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Saat ini Kau telah utus anak-Mu Romo Andang untuk berbagi sukacita dengan kami. Biarlah Kau sendiri yang membimbing Romo Andang di dalam berkata-kata, seperti halnya Engkau yang menyampaikan kepada kami. Dan biarlah kami yang mendengar boleh ikut merasakan sukacita dan kebahagiaan. Dan biarlah kami bisa berbuah lebat, sebab kami mau memegang selalu tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Romo Andang. Selamat malam. Ya teman-teman terkasih, sebelum Romo Andang memberikan renungan pada malam hari ini, kami akan memperkenalkan Romo Andang terlebih dahulu ya Romo. Silakan. Teman-teman, Romo Andang ini kakak kelas dari Monsinyur Rubiat Moko. Betul ya Romo? Kakak kelasnya ya Romo? Iya. Iya. Tapi kok Romo Andang Lebih muda masih ya? kelihatan muda sekali ya? Cuma kelihatannya aja. Awet muda nih sukacita terus ya Romo. Namanya selebriti katanya ya. Romo Andang ini juga sebagai dosen juga ya Romo? Iya. Mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara. Betul Romo? Betul ya? Oh ya, berarti Romo Andang ini seorang dosen. Ya, kemudian Romo Andang ini juga menjabat sebagai Vikep kategorial di Jakarta. Enggak, salah. Oh salah Romo? Salah. Oh ini infonya berarti salah Romo. Masuk di HP. Itu dulu Contekannya salah. muda. Gimana Romo? Dulu ketika saya masih muda. Oh dulu ya Romo ya. Ya pernah menjabat toh Romo. Vikep kategorial di Jakarta. Ya. Kemudian Romo juga mengembalakan kelompok-kelompok kategorial seperti karismatik, KTM. Lalu masuk ke pastoral untuk menjadi apa ini? Selebritis. Ini selebritis juga. Iya. Begitu teman-teman untuk perkenalan singkat dari Romo Andang. Berikutnya saya sampaikan waktunya untuk Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih teman-teman. Shalom. Selamat sore, selamat malam. Saya nggak tahu ada yang sudah terlalu malam, tapi kalau di Semarang pasti masih terang gitu kan, masih jam 7:04 seperti saya juga. Pada malam hari ini menjadi kegembiraan saya bisa bersama-sama teman-teman untuk coba mendalami
apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang Kristiani atau pengikut Kristus. Karena tentunya hal itu perlu kita sadari dan kita resapkan baik-baik supaya kita tidak salah arah. Maka topik kali ini adalah setelah saya coba berdiskusi dengan Pak Lorenzo Hartono, topiknya adalah intim and fruitful. Oke, baik. Tentunya apa yang dimaksud dengan intim dan fruitful? Karena sebenarnya kalau Anda ditanya sebagai pengikut Kristus, sebenarnya cita-cita Anda, cita-cita kita sebagai pengikut Kristus itu apa sih sebenarnya? Cita-cita paling utama itu apa sih sebenarnya? Diselamatkan. Selamatkan itu artinya apa? Masuk surga. Tapi jaga susu, saya buru-buru. Baru mau tanya, siapa mau cita-cita mau masuk surga, begitu ditanya siapa duluan nggak ada yang berani. Gitu kan? Nah, maaf. Jadi cita-cita kita sebenarnya kalau kita mencoba mendalami ajaran Yesus, cita-cita kita itu adalah bersatu dengan Tuhan sebenarnya. Maka disitulah saya ingin mengajak melihat apa sih atau mengapa kita belum bisa sungguh bersatu dengan Tuhan dan apa maksudnya bersatu dengan Tuhan, lalu di sana kita bertumbuh. Maka saya ingin share screen saja supaya dalam arti tertentu sharing saya menjadi lebih gampang dipahami. Tentunya ketika kita berbicara tentang intimate and fruitful, maka landasannya tentunya adalah sabda Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 yang mengatakan begini, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, disinilah ada satu hal yang perlu kita ingat lebih dahulu ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini apa sih? Ini adalah kesatuan kita dengan Tuhan. Tentu saja orang Jawa biasa dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Ya betul, ini sama. Cita-cita kita sebagai pengikut Kristus adalah bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Tuhan. Cuma bedanya, persatuan kita dengan Tuhan yang tadi saya katakan manunggaling kawula Gusti harus dipahami dari kacamata Kristiani. Kalau dalam kejawen, orang yang dalam arti tertentu mencari Tuhan, nah orang Katolik sebenarnya atau orang Kristiani adalah Tuhanlah yang mencari kita. Jadi Tuhan yang mau mencari kita, mau bersatu dengan kita. Memang dikatakan di sini tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tapi sebenarnya Tuhan selalu menawarkan untuk mau bersatu dengan kita. Nah, lalu bedanya di mana dalam arti tertentu? Seperti tadi saya katakan, karena perspektifnya berbeda. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia, karena di dalam pandangan Kristiani, Tuhan mencari manusia di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus tentunya. Maka, saya paling suka gambar ini. Gambar ini bagi saya menjadi sesuatu yang sangat inspiratif. Dan bertolak dari gambar ini pula, saya mau sedikit men-sharingkan refleksi saya terkait dengan apa yang menjadi topik kita malam hari ini, yaitu intim, bersatu dengan Tuhan, dan kemudian berbuah. Jadi bukan berbuah supaya bersatu dengan Tuhan. Itu yang tadi saya katakan, mencari Tuhan, kita berbuat baik supaya Tuhan datang. Kita berbuat baik supaya dapat pahala. Itu bukan Kristiani. Kristiani adalah kita mencari Tuhan, kita membuka hati pada Tuhan karena Tuhan mencari kita, dan di sanalah kita berbuah. Gambar ini adalah gambar yang menjelaskan secara tidak langsung cita-cita tadi. Tuhan itu mau datang loh pada kita. Kalau Anda tahu ini diambil dari mana gambar ini? Ini ada di dalam kitab suci ada, yaitu di dalam
Wahyu bab 3 ayat 20. Yang menjadi salah satu pijakan iman Kristiani saya, karena lihatlah, Tuhan itu datang berdiri di muka pintu dan mengetuk hati kita. Jikalau kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu, Tuhan akan masuk mendapatkan kita, dan ia akan makan bersama-sama dengan dia, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, ada persatuan. Makan bersama-sama itu yang kemudian di dalam tradisi kita bukan sekedar makan bersama kenduren, tapi ekaristi, di mana Tuhanlah yang memberikan diri pada kita, sekaligus kita dipersatukan. Nah, disinilah saya mau kembali mengatakan bahwa ajaran kita sebagai orang Kristiani mempunyai cita-cita untuk bersatu dengan Tuhan, dan panggilannya adalah berbuah. Panggilannya adalah mewartakan cinta kasih, mewartakan kebahagiaan itu bagi sesama. Tentunya hal inilah yang juga kata berbuah sebagai panggilan itu digarisbawahi oleh Yesus dalam banyak perumpamaan atau ajaran. Salah satunya tentunya ada di dalam Matius 13 ayat 1-9. Di sana dikatakan sebagai ada perumpamaan tentang penabur. Lihatlah bagaimana di dalam perumpamaan tentang penabur itu, iman itu ditaburkan dalam hati kita. Itu berarti apa? Tuhan itu datang loh. Waktu kita dibaptis, sebenarnya itu adalah Tuhan itu datang dan mengetuk hati kita. Kan kita baptis itu mengadakan adanya pertobatan. Pertobatan adalah membuka pintu bagi Tuhan supaya Tuhan itu masuk. Jadi pertobatan seperti Advent sekarang ini bukan sekedar supaya kita tidak lagi melanggar aturan-aturan gereja, itu iya, tetapi jauh lebih dalam dari itu, bukan sekedar tidak ke gereja atau ke gereja dan mengurangi untuk bolos, mengurangi untuk melanggar aturan-aturan seperti dalam Dekalog misalnya, tetapi bahwa berdosa pada dasarnya adalah satu, seperti gambar Yesus mengetuk pintu, berdosa berarti menutup hati, dan kalau perumpamaannya tentang berbuah, maka seperti tadi dikatakan di dalam slide pertama, yaitu tidak berbuah. Dosa adalah tidak berbuah, karena kita tidak bersatu dengan Tuhan. Dan poin kita hari ini bukan pertama-tama pada buah, tapi berbuah adalah hasil dari persatuan kita dengan Tuhan, dan untuk itulah kita mau sedikit merefleksikan mengapa kita tidak terlalu gampang bersatu dengan Tuhan atau menerima Tuhan di dalam hati kita. Nah, kembali pada perumpamaan ini juga sangat inspiratif untuk saya, karena seperti tadi saya katakan, iman itu adalah seperti benih yang ditaburkan pada Tuhan, supaya apa? Supaya tumbuh dan berbuah, to grow and to be fruitful. Berbuah itu menjadi kata kunci di dalam panggilan kita. Saya biasanya mengatakan begini, cita-cita kita sebagai orang Kristiani adalah bersatu dengan Tuhan, panggilannya adalah berbuah. Satu-satunya panggilan di dalam pandangan gereja Katolik setidak-tidaknya itu berbuah. Berbuah itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, baru bentuk panggilan itu juga hanya dua sebenarnya. Panggilan adalah berbuah, bentuk panggilannya adalah menikah dan menjadi SY. Tentu saja SY bukan saya, seperti Serikat Yesus saya, yang kantornya mungkin di dekat tetangga Anda di Argopuro sana, di Candi. Nah, bentuk panggilannya adalah menikah dan SY, yaitu selamanya jomblo. Jadi seumur hidup single. Tapi kali ini saya tidak berbicara pada poin itu. Tapi terkait dengan panggilan berbuah karena kita bersatu dengan Tuhan. Nah, disinilah di dalam perumpamaan ini sebenarnya Tuhan juga menunjukkan bagaimana caranya kita bisa berbuah. Yaitu ketika dikatakan di dalam ayat 8. Lihatlah, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Nah, buah yang dimaksud itu apa sih? Apakah buah itu sukses duniawi, sukses material, sukses jabatan, sukses prestasi? Itu ada unsurnya, tetapi bukan itu yang paling pokok. Kita hafal tentunya apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa buah persatuan kita dengan Tuhan adalah buah roh. Karena Tuhan adalah juga roh, bukan? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu, dan dia tinggal di dalam hati kita, yang kalau kemudian makan bersama-sama dengan kita, bersatu dengan kita, lalu ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang muncul dari persatuan kita dengan Tuhan adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Kita hafal sekali, bukan? Tapi karena ada persatuan kita dengan Tuhan, itu yang paling pokok. Nah, kembali kepada perumpamaan terkait dengan berbuah ini. Coba perhatikan. Yang berbuah banyak tadi jatuh di mana? Kan perumpamaannya ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri. Dan yang berbuah 100 kali lipat atau 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, jatuh di mungkin ada spontan tanah yang subur. No, lihat tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Tanah yang baik adalah apa itu? Selain subur, juga gembur, bukan? Hati kita itu juga harus gembur. Hati kita itu juga seperti pintu harus dibuka supaya Tuhan masuk. Kalau enggak, ya bagaimana kita bersatu dengan Tuhan? Nah, pada poin inilah saya ingin mengajak sebenarnya bagaimana kita bersatu dengan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam kacamata iman Kristiani menerima Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa. Itulah tanah yang baik. Mungkin Anda langsung ingat bahwa kalau tidak berbuah, diapakan? Pohon yang tidak berbuah diapakan? Potong, dibakar. Potong, dibakar. Tapi coba perhatikan, kalau Anda membaca Injil Lukas bab 13 ayat 8, ini Injil Lukas bab 13 ayat 8. Ceritanya ada kebun, ya kan? Pemilik kebun datang dan melihat ada pohon yang tidak berbuah. Apa katanya kepada tukang kebun? Potong, bakar, gitu kan? Tapi tukang kebunnya ngomong apa? Minta waktu 1 tahun. Apa? Gimana, Pak? Minta waktu 1 tahun, tahun depan. Ya, minta 1 tahun untuk diapakan? Untuk diolah ya. Diolah itu diapakan? Dicangkul dan dipupuk. Pupuk. Ada kata dicangkul, ada cangkulnya tuh sebelah kanan, ya kan? Atau sebelah kiri gambar Anda. Ada cangkul, dicangkul. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita dicangkul itu penting supaya hati kita gembur, supaya menerima sabda Tuhan. Supaya bisa menerima Dia sendiri yang datang mengetuk hati kita. Jadi kata dicangkul ini mirip dengan ketika Tuhan itu mengetuk dan pintunya cukup tipis untuk bisa mendengarkan. Apa yang saya katakan tipis? Karena kita itu dibungkus oleh ego yang besar sekali. Pintunya berat sekali karena kebanyakan ego kita. Keserakahan kita lah, asik dengan diri sendirilah, kesombongan kita lah. Itulah yang mempertebal ego kita. Pintu hati kita itu tertutup rapat. Sehingga bahkan bukan hanya tidak bisa membuka, tetapi juga tidak bisa mendengarkan ketukannya. Maka perlu ditipiskan. Nah, dalam perumpamaan tentang kebun, ditipiskan itu adalah dicangkul. Ditipiskan itu kan bisa diasah, bisa ditata gitu kan. Pokoknya dalam arti tertentu ditempa supaya pintunya itu benar-benar bisa terbuka. Nah, perumpamaan ini bagi saya menjadi menarik. Karena
kita mencoba bersatu dengan Tuhan ketika kita bisa membuka hati dan menerima didikan-didikannya. Saya mengatakan begini karena ini penting untuk menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Tuhan itu mencangkul hati kita. Tuhan itu sungguh mengasah kita supaya dia bisa masuk. Dan dengan kata lain, kalau mau diumpamakan sedikit yang berbeda, bagaimana bisa Tuhan itu masuk di dalam pori-pori hidup kita kalau kita tidak membuka pori-pori itu dan membuat Tuhan bersatu dengan kita. Kalau kita menutup rapat, sama seperti tanah yang keras, tandus, berbatu, bagaimana air dan pupuk bisa masuk? Tidak mungkin. Maka kita pun sungguh harus bertobat. Nah, justru yang ingin saya coba sharingkan adalah refleksi saya terkait dengan bagaimana Tuhan itu mencangkul kita sih sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana Yesus sendiri datang pada kita. Yesus datang bukan hanya untuk, sebenarnya kalau kita lihat, bukan hanya untuk menghibur kita, mengelus-elus kepala kita, bukan hanya menggendong kita sebagai gembala, bukan hanya mengampuni kita. Tetapi apa? Kita sebut apa? Guru, bukan? Guru yang baik, atau Yesus sendiri memperkenalkan bahwa Allah itu Bapa. Kata Bapa menjadi penting untuk diingat. Bapa yang baik atau guru yang baik tidak hanya memberikan yang menyenangkan, bukan? Tidak hanya memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya atau anak-anaknya, tetapi supaya hati kita didobrak, bukan didobrak, digempur sama sekali, tapi Tuhan selalu mengajak kita untuk menipiskan ego kita dengan memberikan tantangan-tantangan supaya dia bisa datang dan supaya dia bisa masuk. Saya membayangkan COVID ini adalah juga bagaimana cara Tuhan sebenarnya menipiskan ego kita atau mencangkul kita. Karena Yesus adalah tukang kebun bagi saya. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Saya dalam banyak kesempatan memang memperkenalkan gambar ini. Yesus bawa cangkul yang nggak populer. Seluruh dunia itu di gereja-gerejanya, katanya hanya ada 2 gereja yang jelas-jelas ada Yesus membawa cangkul. Nggak biasa, tapi juga memang cangkul itu kan nggak enak. Dicangkul itu kan nggak nyaman, sakit. Tetapi kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita harus siap dicangkul supaya Tuhan bisa masuk. Pintu kita harus ditipiskan supaya ketukannya dapat kita dengarkan dan kita bisa membuka pintu untuk Dia. Bagi saya, ego kita itulah yang seperti tadi saya katakan, keasikan kita, kesombongan kita, keras kepala kita, itu adalah ego yang membuat kita tidak bisa mendengarkan Tuhan. Inilah yang harus ditipiskan, inilah yang harus dibongkar, inilah yang harus dicangkul supaya gembur. Nah, bagaimana caranya Tuhan mencangkul atau menggemburkan? Mari kita lihat. Bagaimana kita harus meyakini lebih dahulu bahwa Yesus mencangkul itu sama saja juga menghadirkan Tuhan sebagai Bapa yang tahu persis apa yang kita butuhkan. Untuk hidup kita, tapi bukan sekedar hidup di dunia. Bukan hanya hidup material, tetapi seperti dikatakan di dalam doa Bapa kami, supaya di dalam hati kita pun ada kerajaan Allah, yaitu dengan membiarkan kehendak Allah terjadi, bukan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Bapa tinggal di dalam hati kita, firman Tuhan di dalam hati kita, kalau kita sendiri keras kepala, menutup pintu, menutup hati? Lihatlah, bagaimana Bapa yang baik ini adalah Bapa yang menegur dan menghajar kita. Saya suka sekali Wahyu bab 3 ayat 20 yang Yesus mengetuk pintu tadi. Karena apa? Persis di ayat sebelumnya dikatakan, supaya Tuhan bisa masuk, Tuhan itu menegur dan menghajar kita. Supaya kita bertobat.
Tapi bukan menghajar dalam arti dengan dendam, tapi menghajar dengan kasih. Supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Tapi sekaligus ada persatuan dengan Tuhan. Dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita berbuah. Nah, kembali saya tidak akan membahas tentang berbuahnya, tetapi bagaimana kita bersatu dengan Tuhan, terutama menghadapi situasi-situasi sulit. Situasi sulit bagi saya adalah cara Tuhan untuk mencangkul hati kita, menggemburkan hati kita, menegur dan menghajar, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan refleksi apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, yang menurut tradisi ditulis oleh Santo Yohanes, itu juga direfleksikan oleh Santo Paulus. Ketika di dalam kitab Ibrani bab 12 ayat 15, dikatakan seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sama saja bukan Anda sebagai orang tua juga tidak hanya memberikan yang menyenangkan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita harus memberikan tantangan, memberikan kesulitan supaya anak-anak menjadi dewasa, tidak menjadi manja. Demikian juga guru yang baik. Guru yang baik justru ngasih ujian, bukan? Memang ujian, ulangan, tes, PR itu nggak enak. Tetapi, kalau nggak ada PR, nggak ada tes, nggak ada ulangan, nggak ada ujian, apakah kita belajar? Apakah kita naik kelas? Enggak, kan? Karena kita pada dasarnya punya ego, punya kenyamanan sendiri, mau menikmati diri sendiri, malas, dan segala macam. Itulah egosentrisme kita. Tuhan tidak ingin supaya kita hanya berpuas pada diri sendiri. Dia ingin sekali masuk di dalam hati kita dan bersatu dengan kita. Dan caranya adalah dia menghajar kita, mendidik kita. Karena apa? Lanjutkan. Oh, maaf. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi, perspektif ini, cakrawala, bahwa Allah adalah Bapa yang baik, guru yang baik, yang mendidik kita, dan ingin masuk dalam hati kita dengan cara membongkar hati kita, ketertutupan kita, dosa kita harus mencoba melihat itu dengan merefleksikannya apa yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu kan orang tua kita. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itulah. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ada kata buah, ada kata kita dihajar oleh Tuhan. Untuk kebaikan kita. Dan kebaikan itu adalah, seperti tadi dikatakan, kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itulah persatuan kita dengan Tuhan, karena kita sudah digempur hati kita, dia masuk dalam hati kita. Tapi harus diberikan catatan. Tuhan tidak menggempur dalam arti mendobrak pintu kita. Tuhan itu mengetok. Tuhan itu tidak menafikan kebebasan kita. Justru dia mencintai manusia karena memberikan kebebasan. Kalau Tuhan itu memaksa masuk, maka dia tidak menghormati kebebasan kita, bukan? Kalau kita tidak dihormati kebebasan kita, maka dia tidak mengasihi karena hanya menganggap kita sebagai robot. No, Tuhan tahu itu. Karena dia adalah Bapa yang baik, maka dia mendidik kita. Jadi ada dimensi bagaimana kita juga menerima dia. Dengan timbal balik, Tuhan melakukan sesuatu dan kita juga berpartisipasi di dalamnya. Bukan semuanya Tuhan saja. Supaya apa? Kita dilatih dan kita beroleh kekudusan. Dan di sana lalu kita berbuah.
Coba ayat terakhir tadi. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Buah itu adalah buah roh. Damai, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri seperti yang tadi dikatakan. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana realitas kita di dalam hidup kita sehari-hari. Terutama di dalam masa pandemi ini. Masa pandemi ini adalah masa yang sulit sekali, bukan? Apakah ini kutukan Tuhan? Sebenarnya, andai kata orang Kristiani, menurut saya nih, kalau ada orang Kristiani mengaku pengikut Kristus, mengatakan bahwa kita sedang dihukum Tuhan, menurut saya itu belum Kristiani. Mengapa? Coba perhatikan. Pengikut Kristus adalah yang mengikuti Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu adalah menuju kepada Bapa karena dia mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa. Berarti Bapa itu adalah Bapa yang dekat, Bapa yang juga mendidik kita, bukan? Bapa yang baik, baik banget. Nah, baik banget itu bukan hanya Bapa yang seperti tadi menghibur, maka dia mendidik kita, tetapi bukan menghukum kita, bukan mengutuk kita apalagi. Terus bagaimana ini dalam kenyataan sehari-hari apa yang dikehendaki Tuhan? Mari kita lihat lebih dahulu apa yang terjadi dengan pandemi ini, bukan? Kehidupan sosial berubah, ya kan? Kehidupan pendidikan, kehidupan politik, apalagi ekonomi dan segala macam, semuanya berubah. Dan perubahan itu sungguh tidak membuat nyaman. Bahkan membosankan sekali akhir-akhir ini tentunya. Berat sekali. Sudah penghasilan berkurang, beban masih banyak, demikian juga kita di rumah saja. Berat sekali, saya tahu. Tetapi apakah ini kutukan Tuhan? Menurut saya tidak. Dalam topik hari ini, saya ingin menawarkan dua hal yang bisa kita petik terkait dengan pandemi ini. Mengapa hanya dua hal? Karena fokus kita adalah terkait dengan berbuah dan bersatu dengan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, saya menawarkan bagaimana kita digemburkan supaya, ini bukan bias tapi bisa, ini autokorek salah saya. Atau saya ganti dulu supaya bisa tidak salah paham. Supaya bisa supaya bisa menerima Allah sebagai Bapa dengan segenap jiwa. Mengapa ini saya katakan? Sudah tadi saya menyebutkan bagaimana perintah Yesus atau hukum Yesus, sebenarnya bukan hukum, tapi begitulah ajarannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang dimaksud adalah kita harus menerima Allah itu sepenuhnya sebagai Bapa. Kata sepenuhnya itu adalah ketika tadi saya katakan bahwa kita pun harus menerima Allah Bapa yang mendidik kita, yang menggempur hati kita, yang membuat kita dalam arti tertentu terengah-engah, kesakitan. Karena Allah itu mendidik kita. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa Allah Bapa itu harus kita andalkan karena dia adalah gembala yang baik. Allah Bapa kita atau Yesus kita adalah Allah yang sangat baik karena dia mengampuni kita. Itu betul, tetapi tidak cukup. Allah Bapa bukan hanya yang dekat, bukan hanya yang menghibur, bukan hanya mengampuni, bukan hanya yang memberikan makan yang baik, tetapi juga yang mendidik dan melatih kita. Dalam bahasa perumpamaan tentang kebun tadi, dia mencangkul kita. Bagaimana caranya Tuhan mencangkul kita? Ya, seperti dalam konteks pandemi ini, bukan? Salah satu contoh adalah bagaimana Tuhan itu mencangkul kita karena dengan cara segala macam seluruh kesibukan kita, peribadatan kita menjadi berubah. Dan itu nanti akan di bagian kedua saya katakan.
Tetapi konsep cara pandang bahwa Allah adalah Bapa inilah yang menurut saya harus kita perbaiki. Supaya kita tidak hanya berpikir bahwa bersatu dengan Bapa itu adalah yang menyenangkan saja. Kalau kita bisa menerima Allah Bapa juga dengan pendidikannya, disitulah kita akan berbuah. Gampangnya begini, kalau kita bisa menghadapi pandemi ini dengan tenang, betul berat sekali, tapi tetap dengan tenang, tetap dengan optimis dan penuh harapan, itu kan berbuah, bukan? Karena kita menerima Allah di dalam hati kita, dan Bapa, dan melihat ini adalah bagaimana Tuhan mendidik kita. Dan itu ada kaitan dengan yang kedua yang menurut saya lebih penting, bukan 4 itu, tapi 2. Bagaimana kita dimurnikan agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan benar. Dimurnikan. Dimurnikan itu apa sih? Dimurnikan adalah seperti emas yang dibakar, yang ada di dalam, juga di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 16 atau 17. Kita dimurnikan. Mengapa ini saya tekankan terkait dengan komunikasi dengan Tuhan? Jadi kalau tadi kita imannya adalah Bapa, ya Allah adalah Bapa yang sungguh-sungguh sepenuhnya, maka sekarang bagaimana kita berkomunikasi? Lihatlah, sebagai contoh yang konkret. Dulu ketika masa biasa sebelum pandemi, ketika kita katakan atau mendengar kata rumah Tuhan, yang ada di kepala kita apa coba? Gereja bukan? Betul, tidak salah. Tapi apakah rumah Tuhan itu hanya gereja? Nah sekarang, dengan ketika kita tidak bisa ke gereja karena pandemi ini, tidak bisa ikut misa, ekaristi, atau ibadat-ibadat, atau kegiatan, kita dimurnikan bukan bahwa yang namanya rumah Tuhan tidak hanya gereja, tetapi juga rumah keluarga kita, bahkan hati kita. Jadi kalau Tuhan itu mengetuk hati kita, tinggal bersama-sama kita di dalam keluarga, maka seperti tadi gambar Yesus mengetuk pintu, dia itu ada dan mau masuk. Maka berdoa yang benar, nah kita diingatkan dong sekarang, bahwa berdoa yang benar itu tidak rame-rame saja, tidak bernyanyi-nyanyi saja, tetapi masuk ke kamar, mengunci pintu, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Di sana akan ada persatuan. Karena kita sekarang harus dipaksa untuk benar-benar melihat dimensi personal dari hubungan kita dengan Tuhan. Itulah cara berkomunikasi. Maka yang kedua, terkait dengan komunikasi ini, dan juga terkait dengan yang pertama tadi, kalau Bapa adalah Bapa yang baik, Bapa yang sungguh menjadi guru kita, maka di sini yang juga harus kita benahi adalah konsep tentang berkat. Kalau Anda ditanya yang dimaksud berkat Tuhan itu contohnya apa? Maka biasanya menjawabnya apa? Oh ya, kesehatan. Oh ya, keluarga yang baik. Oh ya, kita masih bernafas. Oh ya, pekerjaan yang baik. Oh ya, gaji yang banyak. Oh ya, keuntungan perusahaan. Oh ya, adanya damai dalam hati. Oh betul banget, betul. Tidak salah. Tetapi coba perhatikan. Kita hanya mengatakan berkat karena enak, bukan? Kesehatan kan enak. Gaji yang baik kan enak. Keluarga yang damai enak. Ya kan? Nah yang tidak enak dikemanakan? Kalau, seperti tadi yang nomor 1, ya kan? Kita menerima Allah sebagai Bapa yang baik, maka bukan tidak mungkin yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang bikin kecewa, itu adalah juga dari Bapa. Berkat terselubung. Asal kita bisa berkomunikasi dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih maumu dengan ini? Nah, disitulah kembali bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan itu bukan hanya dengan doa-doa yang kita lakukan sehari-hari sekarang ini. Jadi pemurniannya terkait dengan komunikasi, 1, terkait dengan tempat,
Bukan hanya di gereja saja, tapi juga di dalam hati kita. Juga konsep tentang berkat. Karena Allah adalah Bapa. Nah, yang ketiga, terkait dengan 2C lah, katakanlah. Coba Anda kalau berdoa, Ibu Bapak kalau berdoa bagaimana? Sehabis membuat tanda salib, apa yang dilakukan? Memuji Tuhan, yes. Habis memuji Tuhan apa? Minta ampun. Habis minta ampun apa? Minta. Habis minta apa? Mohon. Habis mohon apa? Minta. Habis minta apa? Amin. Selesai, bukan? Apakah itu berkomunikasi dengan Tuhan secara baik? Kalau Allah itu mau bersatu dengan kita, kan kita harus membuka hati pada Tuhan. Bunda Maria adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu katanya. Jadi dengan kata lain, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, boleh, minta-minta boleh. Karena memang Yesus mengatakan, mintalah. Sebelum nanti saya berikan catatan tentang hal ini. Kembali kepada minta-minta boleh, tetapi seharusnya ada 2 hal yang harus dilakukan. Jadi selain memuji Tuhan, minta ampun, mohon, minta, mohon, juga yang tidak boleh dilupakan adalah coba hening. Cobalah tenang, berbicara dengan Tuhan. Tuhan maumu apa ya dengan peristiwa-peristiwa, terutama yang tidak enak. Kita bersyukur yang enak, bersyukur yang nyaman, tapi bertanya, bukan protes, bukan marah, bukan ngambek, tetapi justru bertanya kepada Tuhan, Tuhan maumu apa ya dengan peristiwa yang tidak menyenangkan, maumu apa yang tadi anak sakit, maumu apa ya dengan istriku yang tadi bawel, yang kemudian mendiamkan aku, maumu apa ya Tuhan dengan suamiku yang bandel, yang tadi marah-marah, maumu apa Tuhan? Kita bertanya pada Tuhan. Karena bukan tidak mungkin Tuhan mencangkul kita. Bukan tidak mungkin Tuhan sedang mengasah pintu hati kita supaya menjadi lebih tipis, kita lebih rendah hati dan mendengarkan Tuhan. Maka yang kemudian tidak boleh dilupakan, yang terakhir kalau kita berdoa, berdoalah seperti Yesus. Tuhan, kalau masih mengatakan, Tuhan, bebaskan aku dari COVID, bebaskan aku dari corona, buatlah aku tidak tertular, aku kebal dari corona. Ya, itu bagi saya doa yang oke saja, tapi bukan doa Kristiani. Mengapa bukan doa Kristiani? Doa Kristiani adalah yang dikatakan seperti oleh Yesus, bukan? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kehendakmu, lagi-lagi kehendakmu. Itulah intimate with Jesus. Itulah berrelasi intim dengan Yesus. Karena memang bagi saya, doa adalah hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang sangat personal. Maka kan harus membuka hati pada Tuhan. Itu tadi. Dengan segala macam kesulitan, terutama pandemi ini, kita dimurnikan di dalam pemahaman kita tentang Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, terakhir yang mau saya berikan catatan tadi adalah ketika kita berbicara tentang minta, dan minta. Memang benar Yesus mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi coba perhatikan. Kalau tadi di awal kita mulai dari Yohanes bab 15 ayat 1. Yang tidak ada dalam slide ini adalah ayat 7. Coba Anda buka gadget suci Anda. Atau kitab suci yang ada di samping Anda. Yohanes 15 ayat 7. Katanya apa? Jadi Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Atau katakan begini, sebelum itu. Kalau Anda sebagai orang Kristiani ditanya, apakah ada doa yang mujarab? Artinya doa yang kalau kita ucapkan pasti akan terkabul. Kalau ada menjawab ada, maka itu sebenarnya kita bukan orang Kristiani.
Karena kalau ada doa yang mujarab, itu kan berarti kita mendikte Tuhan, bukan? Tuhan kita buat mantra, lalu Tuhan itu datang. Persis kalau ada main jai langkung itu, lalu mantra-mantra, lalu dia datang. No, Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Doa yang benar adalah doa yang membuka hati. Karena di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, mintalah. Ya kan? Baru mintalah. Maka akan diberi. Kau akan diberi. Jadi kita harus bersatu dulu dengan Tuhan. Dan itu adalah, seperti tadi saya katakan, bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Minta memahami kehendaknya yang kadang-kadang susah. Tapi kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kembali, COVID bagi saya menjadi sebuah berkah terselubung untuk pertumbuhan iman kita. Supaya iman kita sungguh kembali kepada Tuhan. Sungguh menjadi sesuatu yang personal di mana kita mau berhubungan dengan Tuhan. Ketika tadi saya mengatakan bahwa berdoa itu adalah berhubungan intim dengan Tuhan, sebenarnya semoga di sini juga kita dipahami bahwa ini sudah omongan dalam arti tertentu sedikit dewasa. Saya kadang-kadang mengatakan berdoa itu bercinta dengan Tuhan. Karena berhubungan intim dengan Tuhan, bukan? Karena iman adalah jatuh cinta pada Tuhan. Mereka yang saling jatuh cinta berhubungan intim dan seperti kita dengan Tuhan. Tapi bukan kita yang datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang datang pada kita dan kita harus membuka hati. Karena kita tuh susah sekali membuka hati karena ego kita, Tuhan menghajar, Tuhan mengetok, Tuhan itu mendidik kita. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita membuka hati dengan berdoa yang benar seperti diajarkan Yesus. Matius 5 tentang berdoa, juga dengan doa Bapa kami. Coba perhatikan juga indikasinya. Kalau Anda berdoa Bapa kami, yang biasanya paling keras diucapkan bagian yang mana? Sebagian orang akan mengatakan, berilah rezeki pada hari ini, bukan? Padahal di bagian pertama dikatakan, sudah saya katakan tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau kehendak Allah Bapa itu terjadi, akan ada kerajaan Allah. Itulah persatuan dengan Tuhan. Itulah ketika Tuhan makan bersama-sama dengan kita. Dan ada kebahagiaan. Kalau Tuhan itu sudah makan bersama-sama dengan kita minta apa? Nggak akan ada. Sudah terkabul semuanya. Maka tadi dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, maka mintalah, maka engkau akan diberi. Maka mari kita berdoa dengan benar. Berdoa supaya hati kita terbuka, supaya ada persatuan dengan Tuhan, ada kebahagiaan, dan di sanalah buah itu akan sungguh-sungguh muncul dari dalam hati kita. Di sanalah kita memuji Tuhan, di sanalah kita sungguh mengikuti ajaran Kristiani. Dan mari kita melihat segala macam yang kita alami, kesulitan-kesulitan terutama saat ini, itu tidak melebihi kekuatan kita. COVID atau pandemi ini bagi saya pas banget waktunya. Mengapa pas banget waktunya? Coba perhatikan. Kalau misalnya ini 10 tahun yang lalu aja, atau 5 tahun yang lalu, wah kita mati gaya di rumah, karena nggak akan ada komunikasi kita dengan sesama, paling pakai video call atau WhatsApp. Tetapi dengan adanya Zoom, dengan adanya Webex, dengan adanya MS Teams, Google Meet, dan segala macam yang berkembang cepat sekali 2 tahun terakhir, dan pandemi. Dan ternyata Tuhan tahu waktunya bagi kita, sehingga tidak melebihi kekuatan kita. Mari kita hadapi ini tidak sebagai kutukan Tuhan, tapi bagaimana cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan menghajar kita, supaya hati kita gembur, dan menerima Tuhan di dalam hati kita. Persatuan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, membuat kita akan berbuah, dan itu akan terrefleksi di dalam doa kita. Maka Ibu Bapak, udah jam 8, saya cukupkan sekian sharing saya. Selamat berjuang mengikuti Yesus. Selamat berjuang untuk menerima Dia di dalam hati kita dan membuka hati kita, terutama menipiskan ego kita supaya
persatuan yang Dia janjikan dapat sungguh terjadi di dalam diri kita, dan kita menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada WA. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Andang yang telah memberkati kita dengan firman-Nya pada malam hari ini. Bagi teman-teman mungkin ada yang mau tanya dengan Romo Andang? Boleh ya Romo? Boleh. Boleh. Ya, siapa yang mau tanya? Ini Romo dengan senang hati mau menjawab. Mungkin teman-teman ada yang penasaran renungan yang dibawakan Romo tadi. Silakan. Mungkin dengan menuliskan chat di Zoom juga boleh. Oh, ada chat Ada di ya? Zoom. Ya, silakan Saya Romo. bentar ya. Oh, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan, terutama pada waktu kita berdoa? Nah, ini memang sering ditanyakan. Tapi mari kita melihat. Suara yang kita sering dengar, kata suara, itu kan seolah-olah Tuhan itu tanda petik bersuara. Nah, suara di dalam arti Tuhan adalah melalui berbagai macam cara. Coba sedikit gambaran atau perbandingan dengan peristiwa Natal yang nanti akan kita terima. Dulu orang-orang Israel mengira bahwa kalau Tuhan itu bersabda, ya bersabda begitu saja. Dan gambaran Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa, mereka membayangkan kalau Tuhan datang ya pasti dengan kemegahannya. Gampangnya dengan di istana dan diiringi malaikat-malaikat besar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang melalui bayi kecil, miskin lagi, lahir di kandang lagi. Gak masuk akal buat mereka. Tapi itulah Tuhan yang datang. Nah, analogi ini atau peristiwa ini membuat kita belajar bahwa Tuhan itu bisa menyapa kita dengan berbagai macam cara. Termasuk mencangkul kita dengan orang-orang yang tidak sempurna yang ada di sekitar kita. Tapi itu nanti. Tapi yang terkait dengan suara Tuhan adalah Tuhan itu bisa datang melalui kata-kata teman kita, melalui bacaan yang kita terima, bahkan mungkin melalui mbak pembantu yang ada di rumah, asisten rumah tangga yang mungkin nyeletuk atau apa. Tapi juga melalui alam raya ini, melalui hujan, melalui angin. Masalahnya adalah bisakah kita memahami dan mencernanya? Maka berdoa adalah seperti tadi, tenang dan coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa ya dengan ini semua? Mungkin jawaban tidak dalam sehari 2 hari. Tapi kalau kita berpasrah kepada Tuhan, suatu saat pasti akan mendapatkan jawabannya. Asal kita mencoba merangkum semuanya ini. Nah, yang paling sulit adalah kalau mengalami hal-hal yang tidak enak. Biasanya kita tolak. Biasanya kita singkirkan. Tapi bukan tidak mungkin sebenarnya seperti tadi saya katakan, Tuhan itu sedang mencangkul kita. Nah, maka kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan mau apa ya? Di dalam ketenangan, kalau kita berdoa dengan benar, maka berdoa seperti tadi saya katakan, berdoa mengikuti teladan Bunda Maria adalah ketika kita berdoa rosario. Itu adalah berdoa di dalam keheningan. Dengan mengulang-ulang salam Maria, kita ada keheningan. Jadi target kita bukan 53 kali salam Maria, bukan. Kalau kemudian kita mengimani bahwa berdoa salam Maria itu 53 kali salam Maria, doa rosario itu 53 kali salam Maria, lalu akan dikabulkan. Kalau kemudian pada ke-32 kita jatuh tertidur, lalu berarti Tuhan tidak akan mengabulkan, itu bukan Bapa di surga, itu bisnismen. Ya kan? Kita berdagang dengan Tuhan, bukan? No, bukan. Kita itu mendaras salam Maria harusnya pelan-pelan dong, supaya ada ketenangan. Karena tujuannya adalah doa rosario adalah ketenangan. Lalu kita merenungkannya, persis seperti Bunda Maria dikatakan, Maria menyimpan perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi dengan kata lain,
kita tidak tahu suara Tuhan itu seperti apa, tapi kita menyiapkan hati kita, membuka hati dan budi setenang mungkin, sehening mungkin. Seperti tadi dikatakan di dalam Matius 5, masuklah kamarmu. Pede boleh, pede. Tapi jangan terjebak hanya seolah-olah Tuhan hadir di dalam puji-pujian. Tidak. Puji-pujian itu membuat kita harusnya merasa yes, Tuhan itu hadir, dan kemudian nanti pulang pede kita berdoa sendiri, dan itu menjadi salah satu yang penting. Bagaimana Tuhan, suara Tuhan? Saya tidak bisa menjawab, tetapi mari kita siapkan hati kita, supaya kita seperti tadi, melihat Yesus yang kecil itu, hanya gembala-gembala bukan yang bisa melihat. Karena mereka membuka hati pada Tuhan, membuka segala macam kemungkinan bagaimana Tuhan itu tanda petik bersuara atau bersabda. Begitu Pak atau Bu tadi yang bertanya. Itu tadi yang bertanya adalah Pak Bambang. Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada rupanya. Kalau tidak ada, ya udah kita teruskan. Ayo teman-teman, ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada ya? Jadi kalau berdoa itu kan Tuhan mengatakan kalau berdoa kan jangan bertele-tele, bukan? Jadi jangan banyak ngomong. Nah, salah. Ada yang mengatakan, katanya jangan banyak ngomong kok berdoa rosario. Nah, beda. Berdoa rosario adalah berdoa yang diulang-ulang, seperti orang kalau Muslim itu zikir, kalau di dalam Buddhis juga berdoa yang mengulang-ulang doa, itu supaya sebenarnya supaya tenang. Bukan soal jumlah. Sekali lagi bukan soal jumlah, tapi soal tenang. Jadi kalau Anda berdoa rosario sendiri, sebenarnya menurut saya tidak harus terpaku 53. Tidak harus. Bisa 60, tapi bisa juga 40, asal kita tenang. Dan kemudian mendengarkan renungan-renungan yang ada di dalam rosario itu menjadi salah satu batu pijak bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Supaya kita tidak dikejar target seolah-olah harus 53. Nanti setelah 53, selesai. Nah, itu berarti doanya kewajiban, bukan sungguh-sungguh hubungan intim dengan Tuhan, bukan? Nah, berdoa kembali, kita mau dimurnikan sungguh-sungguh dengan segala macam peristiwa ini. Itu refleksi saya. Oke. Sudah mencoba. Ada pertanyaan lagi. Mau tanya Romo ya. Oh iya. Kan Tuhan kan tidak pernah mencobai umatnya. Tapi kan kita sering menghadapi masalah-masalah. Nah, caranya membedakan itu cobaan bukan dari Tuhan atau memang untuk menaikkan level kita yang dari Tuhan itu gimana, Romo? Terima kasih, Romo. Sebenarnya kan begini, yang paling sederhana adalah bukan cobaan, tapi gobloknya kita sendiri. Ya kan? Coba kita baca WhatsApp sambil nyebrang jalan, lalu ketabrak mobil. Oh, ini cobaan Tuhan. Ya enggak lah, itu gobloknya kita sendiri lah, ya kan? Jadi berarti kemudian kita lihat sebabnya apa, ya kan? Pertama-tama sebabnya apa? Kalau sebabnya kita sendiri, kita malas bekerja, lalu kemudian kita minta penghasilan yang besar atau untung yang besar, ya tidak bisa dah. Lalu kita menyalahkan Tuhan, Tuhan pilih kasih, dia dikasih gede, aku enggak. Nah, padahal kita enggak pernah bekerja. Jadi itu yang pertama. Sebabnya apa? Kalau sebabnya adalah kita sendiri, pasti itu bukan dari Tuhan. Ya, maksudnya ya kita diberi pelajaran, tapi karena kita sendiri yang dalam arti tertentu menjadi penyebab. Yang kedua, yang terkait dengan yang datang dari Tuhan, terutama kalau sebabnya tidak sangat jelas. Seperti Ayub, bukan? Dicobai Tuhan. Tidak jelas kok. Tiba-tiba dia jatuh miskin. Tiba-tiba anaknya pada meninggal. Nggak tahu sebabnya apa. Nah, ini bagaimana Tuhan sebenarnya membuat kita menjadi lebih pasrah. Tapi bisa juga
Yang ketiga adalah kalau ternyata kemudian kita digoda dan ternyata kemudian ditarik. Nah, kita harus membedakan antara godaan dan cobaan. Godaan adalah kalau datang dari setan yang mengarahkan kita kepada keburukan. Jadi kalau misalnya diiming-imingi sesuatu yang menyesatkan kita, terus kita ngomong itu cobaan dari Tuhan, itu bukan. Itu dari iblis yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau ada sakit, ada suatu kekecewaan atau sesuatu yang kita sudah berusaha tapi tetap gagal, kita berusaha tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, mungkin Tuhan sedang mencoba karena memang kita dididik, diajar supaya kita kuat. Saya paling suka kata-kata what doesn't kill you makes you stronger, bukan? Di dalam hidup beriman kita pun demikian. Jadi kita harus dibedakan 3 hal. 1, tentang kesalahan kita sendiri, akibat dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua memang tanda petik cobaan Tuhan, tapi yang ketiga jangan lupa bisa juga itu yang kadang-kadang kita anggap cobaan tapi dari setan karena justru mengarahkan bukan hubungan intim dengan Tuhan tapi justru membuat kita menolak Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Kira-kira kalau mau disederhanakan seperti itu. Begitu Pak Bambang. Baik, Jadi kalau pencobaan itu tidak ada sebab-sebab tertentu, tahu-tahu kita menghadapi masalah. Ya. Dan kita kadang, waduh ini kok masalah ini berat sekali. Terus kita sudah berdoa Romo, berdoa, puasa, tanya, konsultasi dengan Romo atau yang dianggap tahu, tapi tetap tidak ada jalan keluar. Apa harus berserah, memang kita harus menjalani seperti itu gitu. Kalau kita memang sudah berusaha, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa pertama-tama kita harus menerimanya dan kemudian melihat dari sisi lain. Karena begini, bukan tidak mungkin seperti yang tadi saya katakan bahwa ya Tuhan bebaskanlah segera COVID ini supaya kami bisa aktif di gereja, tetapi sebenarnya motivasi kita aktif di gereja hanya untuk eksis, bukan? Misalnya. Nah, berarti Tuhan mau supaya kita memurnikan motivasi kita lebih dahulu supaya bisa nanti mendapatkan yang lebih pas untuk kita. Jadi yang kita ubah tujuannya, perspektifnya. Jadi bukan bahwa oh ya aku harus mohon seperti itu dan harus terkabul seperti itu. Tidak. Demikian juga soal masalah kita. Seperti kalau kita bermain puzzle itu bukan, puzzle itu kan harus dilihat kiri kanan, atas bawah, bolak-balik supaya lebih pas. Nah, sekarang memang mungkin kita belum paham tentang hal ini. Demikian juga COVID ini bukan, atau masalah-masalah pribadi yang memang berat. Tetapi seperti tadi, bukan tidak mungkin perspektif kita lah yang harus diubah. Selama ini kita hanya memikirkan untuk kenyamanan kita, keenakan kita saja. Padahal belum tentu. Tuhan mau sesuatu yang lain. Kalau contohnya jelas mungkin kita bisa lebih berdiskusi, tetapi tidak mungkin pada kesempatan kali ini. Tetapi perspektif tadi yang saya coba tawarkan supaya kita yang mengubah perspektif doa kita, bukan untuk diri kita, tetapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Termasuk bagaimana masalah-masalah ini, kita sering melihat masalah itu karena kita sendiri terpaku pada cara berpikir kita. Kalau kita berpikir dengan cara yang lain, mungkin itu yang mengubah hati kita juga. Ya Romo, terima kasih. Jadi kalau memang itu tidak ada jawaban, kita harus dirubah doanya kalau gitu Romo ya. Supaya dikuatkan sama Tuhan untuk menghadapi itu, karena kita tidak tahu apa sebetulnya tujuannya saat ini. Itu ya, doanya yang dirubah Romo ya. Saya kok kita sebentar supaya Romo tahu. Lah,
Ya, memang. Terima kasih Romo Ya, baik. mencerahkan saya. Baik, chatnya kayaknya masih ada lagi ya? Yang Nggak ada. tanya. Abang. Oh, ada. Ada. Katanya berdoa harus singkat, nggak boleh terlalu banyak permintaan. Begitu, Romo? Kan bukan nggak boleh banyak permintaan, tetapi ada dua catatan saya terkait dengan itu. Satu, bukankah di dalam Matius 5 dikatakan kalau berdoa jangan bertele-tele, jadi jangan terlalu banyak ngomong. Biarkan juga Tuhan ngomong, ya kan? Satu. Tapi yang kedua, kita boleh minta boleh, tetapi apa? Di akhir doa jangan lupa katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku ya Tuhan yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Jadi kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena kita ingat lagi apa yang ditulis di dalam Matius 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Coba Anda perhatikan baik-baik. Doa kita baru dikabulkan kalau kita sudah menerima Tuhan di dalam hati kita. Dan itu berarti yang dikabulkan itu adalah sesuai dengan kehendaknya, bukan? Jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan aku di dalam dan kamu di dalam aku, mintalah, maka kamu akan diberikan. Kira-kira begitu bunyinya. Tapi yang bagian pertama ini yang sering kita tidak lihat. Jadi kembali, berdoa minta boleh, tapi seperti tadi, yang paling pokok, kemudian kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Mungkin, sorry Romo, saya langsung aja ya. Maksud saya gini, saya tuh kadang bingung. Maksudnya kita kan pasti kan banyak minta kesehatan untuk orang tua, untuk lain-lain dan lain sebagainya. Orang tua pernah mendoakan mertua enggak? Nah, makanya nanti mertuanya ditinggal ngamuk gitu ya. Saya tuh sering jarang loh dan lain sebagainya gitu kan. Nanti kan doanya kan jadi panjang gitu loh, maksud saya Romo. Nah, katanya nggak boleh bertele-tele. Maksud saya apakah bisa sebenarnya kita dalam hati aja mendoakan dalam hati itu tuh sebenarnya sudah berdoa juga atau memang harus diucapkan gitu loh maksudnya Romo? Iya, nggak harus diucapkan. Kan berdoa itu di dalam hati kita. Tapi kalau di gereja, ya bagaimana, kita kan gereja Katolik, bukan kebatinan, jadi ya diucapkan gitu kan. Tapi ya tadi, nggak usah panjang-panjang. Supaya lebih benar-benar kita merasakan bagaimana Tuhan itulah yang berkarya. Karena kalau tidak hati-hati, kita jadi seperti orang-orang yang bukan Kristiani dong. Harus diucapkan dan harus jelas supaya Tuhan itu tahu. Lah wong Tuhan itu di dalam hati kita kok, ya kan? Dia yang lebih tahu dari diri kita, lebih dekat dari diri kita. Jadi yang penting adalah kita membuka hati. Betul bahwa kalau kita berdoa bersama, PD ya harus diucapkan dong. Tapi seperti tadi, tidak berarti bahwa doa yang panjang-panjang pasti akan dikabulkan Tuhan. Itu salah lagi, kan dikatakan di dalam Matius 5 tadi. Karena orang mengira bahwa doanya yang panjang-panjang yang akan dikabulkan, gitu kan? No. Kita mengikuti Yesus, adalah Yesus yang mengajarkan bagaimana berdoa, seperti tadi saya katakan. Oke, sip Romo. Thank you penjelasannya, jelas Romo. Kembali. Romo, saya mau tanya, bagaimana kita memaknai kata fruitful, Romo, atau berbuah itu di dalam pelayanan kita, di dalam kegiatan kita, begitu. Terima kasih, Romo. Seperti tadi, saya katakan bahwa pelayanan kita itu harus keluar dari hati kita. Itu catatan pertama. Hati kita yang memang mau melayani. Mengapa saya katakan yang memang mau melayani? Karena ada dua kecenderungan yang bisa menyesatkan kita. Yang pertama adalah motivasi-motivasi duniawi. Pengen eksis lah, pengen tampil lah, pengen dipuji orang lah. Itu motivasi masih kanak-kanak sekali. Harusnya kalau kita dewasa di dalam iman itu nggak ada lagi. Kalau masih ada, kita harus curiga. Berarti kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan.
Tapi andai kata untuk Tuhan pun kita bisa tersesat. Ketika tadi saya katakan, oh aku akan melayani, lalu nanti supaya nanti aku diselamatkan. Aku melayani supaya rezekiku banyak. Nah, pamrih lagi bukan? Jadi fokusnya masih diri sendiri. Padahal pelayanan adalah demi pelayanan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisa disuap dengan perbuatan baik, dengan doa-doa, tidak bisa disuap. Tuhan yang ingin masuk dalam hati kita dan kita berdoa sebagai ungkapan kita berelasi, bukan untuk memaksa Tuhan. Nah, kembali, buah kita adalah seperti kalau kita memang melayani dengan hati, maka akan ada damai, ada sukacita. Kita sungguh menjadi WL misalnya, penyanyi yang baik. Tapi kalau ternyata ada orang lain yang juga bernyanyi dan dalam hati tertentu berkolaborasi dengan kita nggak iri, karena kita memang melayani dengan Tuhan. Tetapi kalau kita untuk diri sendiri, ukurannya sangat jelas. Ada orang yang lebih baik, kita jadi iri, kita jadi ngambek, kita jadi sewot. Nah, itu indikasinya. Maka kalau pelayanan itu sungguh dari dalam diri kita, dalam hati untuk Tuhan, maka akan ada damai, ada sukacita, dan segala macam. Dan itulah yang juga akan memberikan kesaksian kepada teman-teman kita. Pelayanan kita adalah bagian dari kesaksian bahwa Tuhan di dalam diri kita. Ada damai, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran, yang dikatakan di dalam Galatia 5:22 tadi. Begitu. Terima kasih, Romo. Baik, pertanyaannya kita tutup ya, Ya. karena sudah hampir jam 8:30 malam. Sekali lagi terima kasih Romo Andang yang sudah memberikan renungan yang sangat menguatkan kita semua malam hari ini. Buat teman-teman terkasih yang sudah merasa terberkati dengan renungan Romo Andang dan ingin mengucap syukur dengan memberikan persembahan kasih yang nanti akan ditampilkan di slide, dengan senang hati kami akan menerima pemberian dari teman-teman terkasih untuk nantinya kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami akan menyanyikan satu buah pujian, Tuhan ku persembahkan bagimu. Mari teman-teman, silakan yang memberikan uluran tangan. Kalau di spotlight, kalau di spotlight. Yesus yang terbaik dan terindah, segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu, segala puji hormat, segala puji hormat bagimu. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua PD Rafael. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Si Evelyn. Sekali lagi terima kasih untuk Romo Andang yang sudah memberikan materi untuk hari ini. Luar biasa sekali materinya mengenai bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan. Saya cuma akan memberikan pengumuman bahwa bulan depan untuk tema PD Rafael itu salah satu yang spesial menurut saya, karena kita akan mengambil tema parenting, terutama parenting di masa new normal ini. Buat saya sendiri,
yang anak-anak saya masih primary atau masih SD, ya ini salah satu yang harusnya bisa mencerahkan saya. So buat teman-teman semua yang memang mempunyai anak atau mungkin yang sudah mempunyai cucu, nah untuk agar kita bisa bagaimana sih menghadapi era new normal, parenting new normal, seperti yang kita tahu sekarang sekolah semuanya online. Kita jadi guru, ya jadi orang tua, nah bagaimana sih kita bisa menyikapi itu? Yuk, mari kita join. Kemudian, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman semua yang tadi mungkin sudah memberikan sumbangan kasih. Balik lagi, saya ingin mengumumkan bahwa apa yang nanti didapat dari PD Rafael ini akan kita salurkan semuanya ke yang membutuhkan. Mungkin kalau misalnya nanti dari Romo Andang misalnya ada yayasan atau ada hal yang perlu kita bantu, mungkin nanti Romo Andang juga bisa memberikan informasi ke kita sehingga kita bisa menyalurkan. Itu sih dari saya cukup. Evelyn, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Teman-teman terkasih, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekarang kita mau tutup dengan doa penutup. Nanti juga kita akan mohon berkat dari Romo Andang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa di dalam hidup kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, saat ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu belas kasih-Mu Tuhan, dalam masa pandemi corona ini, kiranya Engkau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong terutama untuk memimpin kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya, dan jajaran menteri. Kiranya Tuhan, beliau dapat memimpin dengan kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga memimpin dengan adil dan sejahtera bagi bangsa kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, teman-teman kami juga yang terkena pandemi corona ini, yang sakit kena corona ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan malam ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam persekutuan doa malam ini. Kiranya Engkau selalu memberkati, melindungi, dan memberikan kami senantiasa damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa Rafael. Kiranya Tuhan Kau memberkati persekutuan doa ini agar membawa berkat bagi orang-orang di luar sana dan membawa mereka untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup persekutuan doa malam hari ini dengan memohon berkat melalui gembala kami, Romo Andang. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bukan pertama-tama supaya saldo berkat kita tambah banyak, tetapi kita ingat dan kita kuat untuk selalu berusaha menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan sertamu dan sertamu juga, sehingga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah di hadapannya, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andang. Dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan jangan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Maria, penahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Ada Kuasa. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, dialah menara kita yang teguh, kota benteng perlindungan bagi hidup kita semua. Mari teman-teman, kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan pujian Ada Kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu bertemakanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan yang selalu melindungi hidup kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Selamat malam, terima kasih. Foto bersama. Romo. Makasih Romo. Foto dulu Romo. Romo foto dulu ya Romo. Oh, foto dulu. Foto Ya, sebentar Romo. sekarang apa foto dulu? Oh ya, dulu langsung muncul nih. Sudah, siapa sih moto Ki? Nyalain. An. Ya, tolong nyalain kameranya semua ya teman-teman. Nah, nyalain kamera semua teman-teman. Siap. Mau foto? Sudah semua? Oke. Saya bawain ya. 3, 2, 1. Halaman Wes, berikutnya. Oke, terima kasih. Cuma satu halaman. Saya ini semua jawab. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih. Terima kasih Sampai Romo. jumpa. Terima kasih. Semua. Makasih. Thank you. Makasih. Kembali ke markas. Dok, kok seger dok, ketakin dok. Ujian nih baradus pagi. Wah. Thank you semuanya ya. Sorry nggak sempat ke Sekinah tadi. Seger dong. Oh. Thank you semua. Kira Bobby ya. Halo Bob. Dadah. Set Lili new. dah. Thank you. Thank you Pak Heru. Thank you Ci Evelyn. Thank you. Ci. Evelyn, Ana. Ana, makasih Ana. Thank you.
Thank you semua, Cevi. Sandy, Bu Thank you, Tuti, Kak Ferry, Jeffy, Ali, semuanya. Lili, Ya, Meme, thank you. Ino, Siap semua, Abang, makasih ya. ya, sia-sia. 谢谢。